Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini Selasa 16 November 2021 kita masuki ke pertemuan ke-7, gerak parabola dan gerak melingkar. Ya, ini adalah materi untuk PAS ya, jadi mohon dipahami dan dipelajari. Sebelum kalian membuka video pembelajaran ini, terlebih dahulu kamu salin materi ini ke buku catatan. Ya, setelah itu kamu siapkan buku pendalaman, buku teks seperti ini ya. Nah, kemudian dibuka halaman 62 nomor 1. Kita mulai saja ya, terkait gerak parabola dan gerak melingkar. Ya, untuk persamaan gerak parabola dan gerak melingkar bisa kalian buka dan dibaca-baca persamaannya di halaman 56 ya sampai dengan halaman 59. Kalau ada literatur yang kurang, maka kalian bisa cari di buku di perpustakaan ya terkait masalah tersebut. Kita mulai saja di sini ke halaman 62 nomor 1. Sebuah benda bergerak dari titik A 3,7 ordinatnya ke titik B 6,9. Ditanyakan adalah penulisan vektor perpindahan benda dari titik A ke titik B. Ya, berarti perpindahan B ke A. Dari titik A ke titik B, berarti tulisannya adalah perpindahan BA. Nah, kita jawab di sini perpindahan BA yaitu adalah pada sumbu X ya. Berarti di sini XB dikurang XA ya. Karena dari A ke B berarti XB dikurang XA ditambah ya YB ya pada sumbu Y titik B dikurang sumbu Y pada titik A. Ini I, ini Z, ini I, ini J, sorry ya. Ini I, ini J. Berarti XB-nya ini XA, ini YA, ini XB, ini XB, ini YB. XB itu 6 dikurang XA 3. I ditambah YB 9 dikurang YX. Nah, YB 9 dikurang YA. Itu adalah 7. Jadi 6 kurang 3I tambah 9 dikurang 7J. Jadi jawabannya adalah 3I ditambah 2J. Itu opsi ini pilihannya adalah yang C. Kemudian untuk halaman 62 nomor 2. Sebuah titik mula-mula berada di R1 3I min 2J. Maksudnya ini ada 3X dan 2Y. Ya. Kemudian titik tersebut berpindah ke posisi R2 yaitu min I dan min I dikurang 4J. Maksudnya di sini ada min 1X dikurang 4Y. Ya. Pertanyaannya adalah besar perpindahan titik tersebut. Nah, besar perpindahan berarti di sini kita cari seperti soal nomor 1 terlebih dahulu. Berarti X2 dikurang X1. X2-nya adalah min 1. Karena min I itu sama dengan min 1. Min I dikurang 3. Ya, I ditambah min 4 dikurang min 2 J. Ya. Min 1 dikurang 3 adalah min 4I. Min 4 dikurang min 2 adalah min 4 tambah 2 berarti min 2. Jadi hasilnya adalah min 4I ditambah min 2J. Karena pertanyaannya adalah besar, bukannya posisi. Ya kalau posisi sampai sini saja cukup. Karena dikatakan adalah besar, maka kita menggunakan Pitagoras, rumus Pitagoras. Kenapa pakai rumus Pitagoras? Karena X-nya horizontal, Y-nya vertikal. Jadi karena X-nya horizontal, Y-nya vertikal, maka untuk mencari nilai besar perpindahan adalah dengan cara Pitagoras. Berarti X-nya adalah min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Sehingga di sini 4 min 4 kuadrat 16, min 2 kuadrat adalah 4. Jadi hasilnya adalah akar 20. Akar 20 itu adalah 2 akar 5. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke halaman 63 nomor 12. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat. Sudut elevasi itu adalah sudut terhadap sumbu X positif.
kedudukan peluru setelah akar 3 sekon adalah ya kedudukan. Kedudukan itu ya sini saya buat antara X sama Y. Ya. Mari kita lihat sumbu X-nya adalah nih rumus ya, rumusnya. Untuk kedudukan itu kita lihat dari dua sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya rumusnya adalah VO cos alpha dikali T. Ya. Ya, VO-nya adalah 40, cos 60 dikali T-nya akar 3. Cos 60 adalah setengah 40 kali setengah kali akar 3. Jadi 20 akar 3 meter. Sedangkan untuk sumbu Y-nya atau H, ya sumbu Y pada atau H adalah VO sin alpha dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini rumusnya. Ya, VO sin 60 dikali akar 3 dikurang setengah. G-nya kalau tidak diketahui pakai 10. Ya, gravitasi, percepatan gravitasi itu 10. 10 T kuadrat. 40 sin 60 adalah setengah akar 3 dikali T akar 3 dikurang setengah kali 10 adalah 5 kali akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat adalah 3. Jadi 40 kali setengah adalah 20, akar 3 kali akar 3 adalah 3, 20 kali 3 60, 5 kali 3 15. Jadi pada posisi vertikalnya adalah 45 meter. Itu tolong diralat itu ya. Nah, di bukunya halaman 63 nomor 12 itu 45 derajat, bukan 45 derajat, tapi 45 meter. Ya. Diperbaiki. Ya, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Ya, soal berikutnya, soal nomor 4 halaman 66 nomor 40. Ya. Nomor 40. Kita lihat di situ masing-masing roda pada gambar. Ya, masing-masing roda pada gambar ini memiliki jari-jari 4 cm yang A dan 8 cm yang B. Ya, yang B. Kemudian jika roda A berputar, roda A ini berputar ya 4 putaran tiap detiknya. Berarti frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran setiap detik, itu frekuensi. Berarti 4 kali putaran. Maka frekuensi roda B, maka otomatis roda B berputar ya berapa kali per detik. Ya ini RA-nya 14 cm, jari-jari B 8 cm. Nah, di sini frekuensi A. Ya, ini belum ditulis ini. Frekuensi A ya. Frekuensi A itu adalah 4 per sekon. Dan pertanyaannya adalah frekuensi B. Ya, frekuensi B-nya pertanyaannya. Ya, frekuensi B yang ditanyakan. Ya. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Ya, kalau sumbunya sama, ya lihat di persamaan di bukunya itu ya mengenai gerak melingkar. Kalau satu pusat ya sumbunya sama, misalkan B di tengah di dalam sini sumbunya sama, maka rumusnya adalah omega A sama dengan omega B. Karena ini sumbunya berbeda ya, maka yang sama adalah kelajuan linier VA sama dengan VB, di mana rumus VA adalah omega A dikali RA. Itu sama dengan kecepatan linier B omega B kali RB. Jadi kalau sumbunya berbeda yang sama adalah kelajuan linier. Tetapi kalau sumbunya pusatnya sama, maka yang sama adalah kecepatan sudutnya, omeganya. Ya. Nah, ini rumus umumnya. Kecepatan linier adalah omega kali R. Kalau rumusnya omeganya, berarti omega adalah VA dikali RA. Ya, lanjut. Berarti omega di sini rumusnya adalah 2V kali frekuensi A dikali jari-jari A. Omega B adalah 2V kali frekuensi B dikali RB. Tinggal kita masukkan nilainya. 2V-nya sama, bisa kita coret. Ya, berarti FB adalah frekuensi A dikali RA per jari-jari B. 2V-nya sama, kita coret. Berarti tinggal frekuensi A. Frekuensi A di sini 4, jari-jari A 14. Dibagi dengan jari-jari B 8. Maka kita dapatkan frekuensi banyaknya putaran setiap detik adalah 7 untuk jari-jari B, untuk roda B. Berarti semakin kecil
kecepatannya semakin banyak. Ya, lanjut terakhir adalah soal nomor 5 halaman 65 nomor 36. Ya. Sebuah elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari 0,05 nanometer. Ya, 0,05 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nanometer ke meter adalah 10 pangkat min 9. Jadi secara matematis ya eksponen 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 9 jadi 5 kali 10 pangkat min 11. Min 2 dikurang 9. Ya, jadi 1 nanometer itu adalah 10 pangkat min 9 meter. Nano itu 10 pangkat min 9. Sedangkan kecepatan elektron adalah 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Ditanyakan adalah periode orbit elektron. Jadi yang melingkari pusatnya elektron tersebut ditanyakan periodenya untuk 1 kali putaran. Maka di sini rumusnya adalah kecepatan linear adalah omega dikali R. Omeganya adalah 2V kali frekuensi kali R. Karena pertanyaannya adalah periode, 2V frekuensi adalah 2V per periode. Ya, kalau frekuensi 2V frekuensi. Kalau pertanyaannya adalah periode, berarti 2V per periode. Ya, jadi kecepatan linear adalah 2V per periode dikali R. Tinggal kita masukkan di sini karena pertanyaan periode pindah ruas, periode pindah ke ruas kiri, kecepatan linear pindah ke ruas kanan jadi dibagi. Ya, jadi T sama dengan 2V kali R per kecepatan linear. Kita masukkan nilainya 2, V-nya 3,14, R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 11, kemudian kecepatan linearnya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Sehingga ini 10 pangkat 6 pindah ke atas jadi min 6. Min 6 dengan min 11 adalah min 17. 2 kali 3,14 kali 5 dibagi 2 adalah 15,7. Pilihannya adalah jawabannya adalah yang A, 15,7 kali 10 pangkat min 17. Demikianlah pembahasan ini Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat sekali lagi untuk kelas 10 IS ini adalah materi untuk PAS ya. Dipelajari, dipahami, mudah-mudahan nilai PASnya dapat nilai yang maksimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.